Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasati Dwi Arianti Putri dari Prodi Teknik Informatika dengan 3 digit yang terakhir 118. Di sini saya akan melakukan praktikum Cloudflare Tunnel dengan tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara kerja Cloudflare Tunnel, lalu yang kedua mensimulasikan server lokal yang dapat diakses melalui jaringan publik. Kita langsung masuk ke percobaan yaitu membuat skenario atau topologi jaringannya di GNS3. Terdapat cloud 1, lalu router 1, switch 1, server 1, dan juga PC 1. Langsung kita buat saja topologi jaringannya di GNS3. Sini kita add cloud. Lalu router, switch, PC. Oke, sudah. Kita ubah namanya sesuai dengan panduan. Sini cloud menjadi internet, router menjadi R1, switch menjadi switch 1. Lalu di sini ada server. Saya buat dari PC, nanti simbolnya akan diubah menjadi simbol server. Ini kita setting dulu dari cloudnya jadi internet. Lalu di sini R1. Lalu sini switch 1. Nah, di sini kita ubah simbolnya menjadi server. Oke, play. Lalu di sini kita namai S1. PC-nya kita ganti ke PC 1. Oke, di internet ini konfigurnya kita tambahi wifi. Oke. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Internet ini kita hubungkan melalui wifi Ethernet 0, sambung Ethernet 1 ke switch 1, Ethernet 1 ke server 1, ini Ethernet 2 ke PC 1. Oke. Setelah seperti ini, jangan dulu di start, kita setting di VirtualBox-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa S1 harus bertindak sebagai Windows 10, sedangkan di PC 1 bertindak sebagai Windows XP. Nah, di VirtualBox ini kalau kita cek generalnya version PC-nya itu ke Windows XP. Jadi untuk PC 1 ini sudah benar ke Windows XP. Kita tinggal setting yang server 1 ini agar versinya ke Windows 10. Sebelumnya di laptop kita harus menginstal Windows 10 dulu. Nah, di sini install Windows 10, download. Setelah di download ini akan masuk ke folder download seperti ini, media, creation tool. Lalu setelah install akan muncul file ini Windows. Nah, ini nanti yang kita add di VirtualBox. Nah, ini S1 yang kita setting ke Windows 10. Ini kita ganti ke Windows 10 64 bit. Lalu base memorinya kita ganti ke 4096. Prosesornya kita tambah menjadi 2. Oke, langsung kita setting storage-nya. Nah, di sini kan masih PC disk saja, kita add optical drive. Nah, ini yang kita install tadi, Windows ISO. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah ter-add ini. Untuk memastikan agar Windows 10 ini bisa berjalan dengan lancar, PC disknya ini harus berubah menjadi 30 GB atau 25 GB karena default minimalnya dari Windows 10 sendiri yaitu 25 GB. Jadi harus dipastikan disk 001-nya ini disetting ke 30 GB melalui CMD, ada perintahnya. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Kalau di saya ini ke sini command prompt CMD, lalu perintahnya ini. Sebentar saya carikan. Nah, ini kita copy di sini. Nah,
langsung ininya kita copy lagi. Nah di sini kalau sudah enter, otomatis di VirtualBox-nya itu berubah menjadi 30 GB ini. Setelah itu kita bisa langsung start di GNS3. Start. Nah di bagian khusus server 2 itu harus kita langsung buka untuk setting tampilannya ke Windows 10. Ini PC 1, kita harus ready untuk membuka server 1. Nah ini kita langsung enter sebelum perintahnya tadi hilang agar bisa menuju ke tampilan untuk install Windows 10. Nah di sini untuk PC satunya sama seperti praktikum sebelumnya ke Windows XP. Sedangkan di server 1 ini kita setting ke Windows 10. Ini prosesnya agak lama ya. Nah ini kita biarkan default, langsung connect saja, install now. Kita tunggu. Nah ini klik I don't have saja, lalu Windows 10 Pro. Oke ini kita centang, next, kita pilih yang custom. Lalu di sini masih terdapat dua drive yang terpisahkan tadi di Windows, maksud saya VirtualBox kan 30, sedangkan di S1 nya saat setting ke Windows 10 ini terpisah. Jadi di sini kita drive now ini kita add saja. Nah di sini sudah gabung menjadi satu drive 30 GB, jadi langsung kita next. Oke di sini prosesnya lumayan lama untuk berhasil install. Nanti saya akan jeda terlebih dahulu sampai prosesnya mungkin 98 atau 99 agar durasi videonya tidak terlalu lama. Oke di sini proses installation-nya sudah hampir selesai. Tinggal kita tunggu installing update lalu finishing. Nah ini sudah installing update. Kita tunggu finishing up. Kita tunggu 10 detik sebelum ininya mulai. Nah dia akan proses untuk menuju ke S1. Di sini dia restart, tidak usah di enter lagi. Kita tunggu sampai terbuka ke layar biru untuk proses setting ke tampilan Windows 10. Ini kita tunggu. Nah ini starting service ini kita skip saja karena menurut saya lumayan lama prosesnya. Saya akan jeda sampai layar biru di S1 ini muncul. Oke, sudah bisa kita lihat bahwa proses instalasi Windows 10 di S1 sudah hampir selesai. Kita tinggal setting regionnya ini, region kita setting ke US saja, next. Kita tunggu. Ini kita setting ke US juga. Ini skip. Oke, ini ke I don't have internet aja. Ini tidak usah, jadi limit stop aja. Ini bisa diisi sesuai nama masing-masing. Saya setting ke Laras. Passwordnya ini skip aja. Ini aja. Ini tidak usah. Oke, sudah berhasil. Kalau ada welcome hi ini kita tunggu sampai prosesnya ready. Nah, ini sudah bisa kita lihat sambil menunggu
server 1 ini sudah ke Windows 10, saya akan masuk ke langkah praktikum selanjutnya. Di sini kita kembali, yaitu buat skema jaringan seperti pada gambar simulasi dan setting IP address pada interface-nya seperti tabel di bawah. Nah, ini R1 nanti akan saya setting melalui PC1 yang defaultnya Windows XP karena lebih familiar dengan praktikum-praktikum sebelumnya. Kita setting di PC1 saja dulu sambil menunggu S1-nya bisa selesai untuk menampilkan Windows 10. Di sini PC1 kita connect Winbox-nya, kita tunggu. Oke, R1 ini Ether satunya di connect ke IP address DHCP client. Jadi di sini kita hubungkan Ether 1 ke DHCP client. Karena statusnya di sini searching, kita harus ganti di VirtualBox. Sebelumnya saya ganti WiFi dulu. Oke, langsung ke VirtualBox ini. VirtualBox di R1 ini adapter 1 kan generik, kita ubah ke mode bright. Oke, setelah itu R1-nya kita reset. Nah, maka di PC1 ini routernya akan ke close Windows-nya. Kita harus connect kembali. Kita cek ulang. Nah, di sini DHCP client-nya sudah requesting. Nanti akan berubah menjadi bound statusnya kalau sudah terhubung ke internet. Oke, di PC1 ini sudah bound ya. Lalu ke S1 ini dia sudah masuk ke tampilan Windows 10. Tapi saya akan setting dulu R1 ini ke melalui PC1. Ini DHCP-nya sudah, kita tinggal add yang Ether 2-nya. Nah, ini untuk IP DHCP client kita mendapatkan address 192.168.1.66. Untuk Ether 2-nya kita add 192.168.100.1/24. Ini interface-nya kita ubah kedua. Oke. Nah, di sini untuk routernya sudah kita setting. Kita setting PC1 dulu. Ether 1 ini kita setting melalui local area connection. TCP IP address ini kita masuk 192.168.100.3. Enter. Untuk gateway-nya ini kita masukkan IP router 1 192.168.100.1. DNS-nya juga sama. Oke. Setelah itu kita setting yang di server 1. Nih kita ke control panel. Nah, ini kita buka, kita ke network and internet, lalu network and sharing. Setelah itu ke change adapter setting. Masih empty nih, kita coba cek di NGN streaming. Harusnya muncul. Kita coba restart aja ya. Oke, ini sudah masuk lagi.
Ini kenapa kayak gini? Apa harus di close dulu? Iya ini. Satunya masih ke flash 3. Harusnya kita setting. Ini kita close dulu ya. Nah, di sini juga kita stop dulu. Nah, networknya ini PCNet Fast 3 ini kita ganti ke Intel Pro slash 1000 MT desktop yang 82.540 EM. Oke, play. Nah, setelah itu kita bisa start lagi. Oke, running. Kita tunggu terbuka. Sambil menunggu S1 ini saya akan setting Winbox PC1 agar nanti langsung bisa terhubung ke internet. Kita buka IP DNS, remote requestnya ini kita allow. Setelah itu buka IP farewell NAT, kita add sret NAT, lalu out interface-nya ke Ether1, actionnya masquerade. Oke, ini nanti fungsinya agar bisa ping ke internet, yaitu 8.8.8.8. Ini kita tunggu yang S1 dulu. Oh, ini untuk langkah selanjutnya yaitu pastikan S1 dan PC1 sudah terhubung ke internet setelah memasukkan IP address ini. Lalu untuk langkah ini silakan beli domain ini dikoordinasi oleh PJ, jadi akan saya skip prosesnya. Ini juga nanti dikoordinasi oleh PJ. Domainnya juga sesuai kelas, jadi domainnya ke kelas sesuai masing-masing kelas. Setelah itu kita langsung proses install exam di web servernya di S1, dan juga ini harusnya PC1 ya, tipe bukan S2 tapi PC1. Install keduanya exam ini. Nah, ini sudah terbuka, kita buka dulu kontrol panelnya. Oke, network and internet, lalu network and sharing. Setelah itu change adapter setting. Nah, ini sudah muncul. Ini kita pilih yang tidak ada tanda silangnya. Ethernet 2 ini ada tanda silangnya, berarti yang terhubung dengan internet itu yang Ethernet ini. Kita klik, lalu properti TCP IP yang 4 ini. Nah, ini kita masukkan seperti panduan praktikum ke domain Ether1 S1 192.168.102. Bentar. Ini default gateway-nya ke R1 192.168.100.1. Oke, setelah itu DNS-nya juga. Oke, kita oke. Nah, ini sudah kita setting. Kita aja saja ini. Close. Oke, setelah itu kita, ini karena tadi kita skip, ini juga kita skip, langsung install exam saja ke S1 dan juga PC1. PC1 ini kita ke Windows Explorer, klik Windows Explorer, lalu di sini My Document, kita add dari folder lokal. Sebelumnya di sini saya sudah install mentahan exam untuk di download. Di PC1 ini kita seret ke PC folder My Document ini, seret exam ke sini. Oke. Nah, setelah muncul kita klik 2 kali untuk melakukan proses instalasi dalam PC1. Ini kita tunggu. Next.
Ini kita uncheck saja, pisahkan yang Apache. Ini default ya, nggak bisa di uncheck seperti ini, jadi Apache sama PHP aja. Oke. Oke, kita tunggu yang PC1 ini examnya selesai. Kita ganti ke S1. Untuk S1 ini ada cara tambahan agar bisa seret file installer ini ke folder lokal. Karena sebelumnya sudah saya coba tapi tidak bisa langsung untuk diseret seperti PC1 tadi. Nah, ini can drop data to quest. Jadi caranya kita ke device, insert quest ini. Lalu kita kembali ke file explorer, ke disk PC. Nah, di sini akan muncul CD drive VirtualBox. Ini kita klik 2 kali. Lalu pilih yang Windows Windows AMD 64 ini, kita klik. Kita install VirtualBox di S1. Next. Oke, ini next. Nah, ini tunggu sampai installnya selesai. Di PC1 ini juga kita tunggu examnya. Ini saya skip saja sampai S1-nya sudah mau selesai proses instalasi VirtualBox-nya. Ini skip ya. Oke, di sini VirtualBox di S1-nya sudah berhasil install. Pilih yang Reboot Now. Ini nanti akan restart untuk menampilkan atau membuka VirtualBox agar bisa langsung lakukan instalasi exam melalui cara seperti di PC1. Ini masih loading examnya. Oh ya, saya lupa. Harusnya ini kita pastikan dulu untuk terhubung ke internet S1 dan PC1-nya. Kita di PC1 dulu, buka command prompt. Nah, ini ping ke 88. Oke, ini reply ya, jadi dia berhubung ke internet. Error ini. Kita coba ping lagi. Nah, ini sudah bisa berhubung ke internet di PC1. Kita cek yang S1. Ini sudah terbuka lagi tadi. Kita cek dulu melalui CMD apakah berhasil terhubung ke internet. Ping ke 88 juga. Kenapa ini bisa? Oh, bisa. Loading lagi tadi. Kita coba ulang lagi. Nah, oke, ini sudah berhasil ke internet. Terus nah, oke, ini sudah sempurna. Replay semua. Kita proses instalasi. Oh, ini PC1 ini sudah selesai. Jadi saya klik finish dulu. Ini waktu. Ini yes. Ini close saja. Ini kita run lagi. Nah, ini nanti Apache-nya kita start agar on, tandanya dia berwarna hijau. Tapi ini nanti tunggu dulu, kita install dulu exam di S1. Ini desktop, kita buka exam, lalu S1 ini harusnya sudah bisa dimasukkan melalui sini. Nah, oke, ini sudah bisa kita install. Nah, ini karena seperti ini kita harus setting dulu di S1. Close. Kita setting di control panelnya. Control panel, lalu di system and security.
namanya ya, lupa saya. System security. Bukan. Application. Windows. Oh ya ini buka Windows Defender Firewall, lalu ke run Windows Defender Firewall on off ini kita off kan semua untuk private dan publiknya, lalu oke. Oke, sudah dapatkan notifikasi seperti ini kita close saja, lalu kita install ulang. Yuk, coba kita restart agar setting lamanya tidak nyantol. Kita tunggu ini sambil menunggu proses S1 nya, kita kembali ke modul. Nah, di sini untuk proses examnya disuruh rubah halaman webnya sesuai dengan nama server dan identitas Anda. Di PC1 karena kita sudah berhasil menginstal exam, kita buka Windows Explorer-nya, lalu ini ke C, kita klik C-nya, lalu localdisk exam, lalu htdocs exam, kita cari file bernama index. Nah, ini index PHP, open from a list. Ini kita buka notepad. Nah, ini tampilan defaultnya yang akan menampilkan halaman exam. Jadi kita akan ubah agar menampilkan nama server identitas saya. Ini sudah saya itu sebelumnya. Untuk yang PC1 itu berarti win backup. Kita copy. Ini PC1. Nah, oke, kita save. Oke, setelah kita save, kita coba cek dulu di internet lokalnya apakah sesuai harapan tampilannya, karena sudah kita setting tadi. Pastinya ini kita start. Nah, kita tunggu sampai hijau. Oke, kalau sudah hijau ini kita ke Mozilla-nya, klik IP PC1 yaitu 100.3 ya. 2.168.100.3. Bentar. Nah, ini sudah bisa tertampil di internet lokal. Harusnya nanti kalau bisa terhubung melalui tunnel akan muncul halamannya seperti ini. Ini kita coba cek di S1 ini. Kita buka lagi sininya. Desktop exam. Ini karena di examnya melarang, jadi saya akan melakukan proses install exam melalui CMD. Bukan, ini harusnya sebentar. Oke, masih pede. Ya, ini kita lewat CMD saja. CMD-nya ini kita run as administrator. CMD. Yes.
Oke, ini kita copy dari lokal, ini sudah saya siapkan satu. Oke, ini install. Oh, ini sudah terbuka untuk proses install exam di S1. Next, ini kita unchecklist seperti tadi. Oke, next. Nah, ini kita skip saja untuk proses installnya sampai selesai. Oke, di sini proses install exam di S1 sudah selesai. Kita klik finish. Lalu kita close aja ini. Nah, di sini kita start Apache-nya. Sama seperti di PC1, kita harus setting ininya, nama server dan identitasnya. Nih kalau di S1 kita setting C. Oke, ini ke exam, lalu ke Hatidocs exam, lalu kita cari file bernama index.php ini. Kita open menggunakan notepad. Oke, di sini masih default tampilan exam. Kita ubah agar sesuai dengan tampilan nama server dan isi. Nah, ini PC, maksud saya server, jadi versi yang Windows 10. Kita copy, lalu ubah di sini. Oke, ini kita save. Kita cek dulu di internet lokal apakah berhasil terhubung. S1 ini IP-nya ke 2 berarti 68.100.2. Oke, nah dia sudah berhasil terhubung. Lalu kita buat tunnel yang tujuannya diberi nama tunnel slice name kita. Ini kita buka dari networking, lalu tunnel, baru create tunnel ini. Kita langsung buka aja. Ini di sini tunnel. Nah, ini ya tadi di networking kita buka tunnel. Ini create tunnel. Ini kita pilih yang ini. Oke, ini kita tunggu sampai selesai. Ganti ke wifi dulu agar prosesnya tidak terlalu lama menggunakan wifi ini. Ini kan ini sudah sebenarnya. Nah, ini sebelumnya sudah saya itu, jadi tinggal kita add, pastikan ini Windows 10, lalu ininya 64 bit. Kita download code filenya. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai, nanti akan muncul di download ini. Nah, ini ya. Lalu di S1 kita buka, ini yang cover di folder lokal, kita copy di S1, kita seret menuju S1. Nah, ini kita rename menjadi, ini kita ganti lagi ke wifi ID. Kita dulu. Nah, oke. Nah, oke, ini sudah. Coba cek sih tadi ya, masih terhubung ke internet. Nah ya, ini kita close saja. Lalu ini kita rename ke CloudFlare XC agar memudahkan proses instalasi. Rename, ini kita rename, ini kita ganti ke .exe. Oke, sama seperti ini ya.
tinggal kita klik 2 kali, dia akan lakukan install. Nah, setelah itu kita buka CMD menggunakan run as administrator. Nah, ini kita copy following komennya, lalu kita salin ke sini. Nah, di sini sudah berhasil. Harusnya di tunnel ini menjadi healthy. Coba lihat. Ini kita ganti ke hotspot aja. Nah, oke, di sini sudah healthy. Jadi setelah kita run melalui S1 ini, maka statusnya akan berubah healthy. Langsung masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini connected. Kita masuk ke langkah ini, yaitu buat 2 root. Yang pertama, root 1 untuk menghubungkan ke server 1 dengan subdomain web 1/name domain kelas. Lalu root 2 ini untuk menghubungkan ke PC 1 dengan subdomain web 2 dan name. Kita add di sini. Ke publish. Lalu ini kita setting ke web 1, lalu name saya, domainnya di domain kelas, lalu servernya ini pastikan tanpa HTTP tanpa S. Kita kecilkan ini. Nah, ini add root. Kita tunggu. Oke, sukses. Kita add lagi untuk yang ke PC 1 web 2 domainnya. Ini kita add root, publish, ganti ke web 2, lalu ininya kita hapus dulu. Nah, ini kita ke IP-nya PC 1 yaitu 192.168.100.3. Add root. Oke, sukses. Harusnya ini sudah kita bisa buka ke internet public. Kita coba klik ini. Error ini. Sebentar, kita setting apa nih? Di sini apa ini, kita coba cara ini dulu. S1. Oke, sekarang kita coba ulang buka. Oh, masih error. Coba kita ganti ke sini lagi biar terhubung ke internet. Oke,
Ya sudah, kita ulang proses tadi. Oh, sorry, busnya ini cuma. Oh, salah, ini harusnya di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba restart. Hmm, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Ternyata overview-nya di sini statusnya jadi merah, tidak terhubung. Jadi saya setting ulang di S1 seperti ini. Masuk ke desktop lalu install ulang token yang ada di roots ini. Setelah itu berhasil, kita coba buka. Ini kita buka. Terus oke. Masuk lagi. Masukkan juga untuk yang web 2 nya. Ini kita tambah di sini aja. Ini ke 192. Oke, sudah selesai. Sorry. Nah, oke, di sini untuk web 1 sudah berhasil terhubung ke link publik yang bisa diakses di mana saja. Ini kita masih akses di satu website atau aplikasi web. Kita coba di sini apakah bisa terbuka. Nah, di sini juga bisa diakses. Jadi web 1 ini yang dari Windows 10 sudah bisa diakses oleh semua orang melalui link web 1 NIM saya lalu domain kelas saya. Kita coba cek yang web 2 ini ke PC 1 tadi ya. Nah, di sini dia belum bisa karena masih private. Jadi di PC 1 ini harus kita ubah terlebih dahulu. Di Windows Explorer lalu kecil lagi nih. Kecil lalu ke Localdisk exam Apache config ke extra kita cari httpd exam ini kita select. Nah, ini notepadnya di sini kita scroll sampai bawah. Nah, ini require-nya masih lokal, jadi dia tidak bisa dibuka di luar file PC1, akan gagal. Kita harus ubah ini menjadi Algent require Algent. Oke, kita save. Nah, coba kita cek lagi di sini. Sorry, ini kita coba ulang. Masih. Kita coba ini dulu. Stop. Stop lagi. Oke.
Kita coba ulang. Nah, di sini yang backup atau ke PC1 sudah berhasil terhubung juga. Kita coba cek di website lain. Ini di sini kita cek lewat Microsoft Edge. Oke, di sini juga sudah berhasil terhubung. Baik, sekian praktikum dari saya tentang langkah-langkah instalasi exam dan setting tunnel Cloudflare di Windows 10 dan Windows XP. Sekarang kedua web sudah bisa diakses secara publik dengan aman. Mohon maaf apabila tadi ada sedikit kendala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.